Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Nah, Stella Kim langsung lanjut aja ya, review Sin Beast House Season 5 episode 5. Melihat si Hari yang tidak ceria seperti biasanya, Sin Bi pun yang tidak tahu apa-apa merasa aneh, lalu berkata, "Hei, kenapa sudah mau pergi? Tidak mungkin kamu akan belajar kan? Ayo main saja dulu bersama kami." Duri pun menceritakan ada kejadian di sekolah yang membuat kakaknya butuh waktu untuk sendiri. Nah, tapi tanpa mereka sadari, ternyata di bawah tempat tinggal para goblin sudah terserang oleh makhluk akar atau mandrake. Hari yang meninggalkan teman-temannya dan berjalan sendirian melihat ada sepasang suami istri dengan kereta bayi yang sedang akan naik ke lift Sin Beast House, teman-teman. Oh, sepertinya baru pertama kali melihat mereka. Oh, mungkinkah mereka adalah keluarga pindahan baru yang waktu itu dikatakan oleh ibu? Nah, kemudian tiba-tiba pintu liftnya sudah terbuka, teman-teman. Pasangan suami istri itu pun dengan kereta bayinya berjalan masuk. Hari yang melihatnya dari kejauhan lalu berteriak, "Oh, permisi, tunggu sebentar." Hari pun bermaksud untuk ikut naik ke dalam lift. Namun karena mereka kelihatannya tidak menghiraukan Hari, akhirnya Hari pun harus menunggu lift turun kembali. Sambil menunggu, Hari pun mengomel sendiri dan matanya pun tertuju kepada lift yang berhenti di lantai 5 Sin Beast House. Oh, masa tidak mau menunggu sebentar saja sih? Ya sudahlah, mungkin mereka tak mendengar suaraku tadi. Di rumah Hari terdengar suara ibu Hari yang baru saja masuk ke dalam rumah. "Aku sudah pulang." Duri pun menjawab, "Oh asik, ibu sudah datang." Ayah Hari yang sedang sibuk di dapur terlihat sedang memasak ikan untuk makan malam juga ikut menyambut dengan hangat. "Cepat masuklah, darling." Ibu Hari yang terlihat sedikit lelah, lalu duduk dan menghela nafas. Tampak Hari dan Duri yang juga sudah siap untuk menyantap hidangan malam. Sambil memberikan gelas berisi air, Duri pun berkata, "Ibu, akhir-akhir ini terlihat sangat sibuk. Minumlah air putih terlebih dahulu." "Oh, baiklah, terima kasih ya." Ibu Hari pun langsung meminumnya. Dan saat meletakkan kembali gelasnya, ia pun tak habis berpikir tentang sebuah kasus yang menurutnya sangat aneh. Tentang sebuah hunian yang seluruh penghuninya tiba-tiba menghilang. Hari pun bertanya, "Apa? Warganya tiba-tiba menghilang begitu saja, Ibu?" Belum sempat menjawab pertanyaan Hari, terdengar suara tangisan bayi lagi, teman-teman. Seketika itu pun, ayah dan ibu Hari yang terlihat aneh, terdiam. Ayah Hari pun yang sedang memasak tiba-tiba berhenti dan terdiam. Terlihat juga pandangan matanya yang kosong. Sekilas terlihat gambar dokumen kasus ibu Hari. Dan rupanya hunian yang dimaksud adalah muncul di awal scene episode 5, teman-teman. Jadi benar sekali, waktu itu kan ada petugas air yang berkunjung. Jadi ternyata semua penghuninya itu telah menghilang secara tiba-tiba. Hari dan Duri yang terkejut pun berteriak bersama-sama, "Ayah, masakannya hangus!" Ayah Hari pun yang lebih terkejut langsung berteriak, Tidak, hangus!" Ibu Hari yang terlihat berlutut sambil membereskan dokumen yang terjatuh itu pun terlihat sangat aneh. Hari pun berteriak, "Ibu baik-baik saja kan?" Hari pun mendapati tangan ibunya yang muncul serat seperti akar berwarna hijau, tapi lalu masuk perlahan dengan sendirinya. Lalu beberapa detik kemudian ibunya pun tersadar kembali dan berkata, Iya, ibu baik-baik saja. Tapi kenapa ya tiba-tiba ibu merasa sangat haus? Duri, tolong ambilkan ibu segelas air lagi ya." Hari dan Duri yang tercengang masih tak mampu berkata-kata melihat kejadian itu. Duri pun lalu menjawab, Iya baik ibu." Malamnya, tampak Duri yang sedang kelaparan sedang membuka pintu lemari es. Aku lapar sekali sampai tidak bisa tidur." Sepertinya Duri tidak bisa tidur, teman-teman. Ia pun berniat mengambil persediaan makanan yang ada di lemari es. Lalu dia mendengar suara air dari kamar mandi. Karena penasaran, Duri pun berjalan menuju kamar mandi. Si Duri melihat sendiri ayahnya yang sedang berlutut menghadap ke bak mandi. Duri pun berjalan mendekat. "Ayah, apa yang sedang kau lakukan? Apakah ayah baik-baik saja?" Duri pun menyaksikan ayahnya yang sedang meminum air dari bak mandi dengan tanpa henti. Ayah Duri pun menyadari kehadiran seseorang lalu terhenti dan menoleh. Duri yang sangat ketakutan karena mata ayahnya yang terlihat berwarna hijau menyala menatapnya. Lalu dia berjalan mundur hingga terjatuh, teman-teman. Ayahnya pun bangkit berdiri dan terlihat tidak mengenali Duri. Duri pun yang karena terjatuh duduk di lantai akhirnya terus mengamati ayahnya tersebut. Ia melihat bola mata ayahnya mengecil. Ayahnya pun berkata, "Haus, aku sangat haus. Haus sekali." Ayahnya pun berjalan kembali ke kamar. Masih terdengar suara tangisan bayi yang tak kunjung henti. Nampak sejumlah penghuni Sin Beast House dengan sosok seperti monster bermata hijau itu sedang berkeliaran di luar rumahnya. Mereka tampak tidak sadarkan diri dan kehausan. Keesokan harinya, karena merasa ada yang aneh dengan kelakuan ayahnya semalam, Duri pun lalu menceritakan kepada Hari, Hyonu, dan Gaen saat mereka berkumpul di halaman sekolah. Ia pun mulai bercerita tentang penampakan ayahnya dengan mata hijau yang menyala.
Ayahnya yang tampak kehausan meminum air dari bak di kamar mandi. Dan raut wajahnya yang tak seperti biasanya. Awal mulanya tampak mereka tidak yakin dengan cerita Duri. Namun karena Duri terus meyakinkan bahwa yang dilihatnya itu benar-benar terjadi, maka Hari dan sahabat-sahabatnya yang tidak melihatnya secara langsung mulai beranalisa. Hari pun berkata, tapi jika kerasukan makhluk atau yang sejenis, seharusnya Shinbi dan Gembi pasti akan merasakan hawa itu terlebih dahulu. Apa mungkin ayah meminum alkohol semalam? Sedang tegang-tegangnya menganalisa, tiba-tiba ada suara Kang Lim. 하리야, Kang Lim tiba-tiba berjalan menghampiri Hari dan teman-temannya yang sedang mengobrol itu. Di raut wajahnya tampak seolah tidak terjadi apa-apa. Kang Lim pun bertanya, oh kalian sedang mengobrol tentang apa? Hari yang tampak terkejut mendengar suara Kang Lim pun sempat mengira hanya perasaannya saja. Tapi ternyata yang dilihatnya adalah kenyataan. Tapi sayangnya saat melihat wajah Kang Lim, langsung terlintas pemandangan Kang Lim dengan sayur hijau di pintu gerbang sekolah. Yaitu saat Kang Lim dan Chonga sedang berbicara dan akhirnya berjalan berdua masuk ke pintu gerbang. Belum juga lewat beberapa detik teman-teman, tiba-tiba terdengar suara wanita memanggil Kang Lim. 강림아. Ya ampun, kenapa sih selalu muncul di saat yang tidak tepat? Aduh, pusing deh sama si sayur hijau ini. Kali ini entah mengapa Stella Kim yakin si Chonga sepertinya sengaja ingin mengusik hubungan Kang Lim dan Hari teman-teman. Dan sepertinya dia selalu mengamati apa yang dilakukan dan di mana keberadaan Hari serta sahabat-sahabatnya berada. Coba teman-teman ingat-ingat pada saat episode 3, itu persis kejadian di saat dia diam-diam mengamati kasus makhluk masker merah. Dia juga memungut lip tint yang terjatuh. Kemudian dia sepertinya sengaja mendekati si Hari supaya bisa dikenal oleh Kang Lim. Coba kita bayangkan jika waktu kasus masker merah si Chonga tidak bersama-sama Hari. Akankah ada kesempatan mencari perhatian Kang Lim? Adakah kesempatan dia bisa terjatuh dan terluka kakinya? Dia tampak sangat tegas saat membela teman yang dibully. Bahkan dia diam-diam mengamati kejadian makhluk masker merah. Sepertinya dia sangat pemberani kan teman-teman? Kemudian teman-teman yang lebih anehnya lagi, makhluk masker merah dikenal menyerang seorang anak yang sedang berjalan sendirian saat hujan turun di kegelapan. Tapi kenapa terkecuali si Chonga? Chonga pun dengan percaya diri menyapa Hari. Oh, ada Hari juga rupanya. Oh my god, sayur hijau ini makin lama makin menjadi-jadi deh. Aduh, kita bikin tumis sayur aja deh teman-teman. Oh, Anyong. Chonga pun langsung menatap mata Kang Lim dan berkata, Kang Lim, ada yang masih ingin aku katakan kepadamu. Apakah kamu punya waktu sekarang? Hari, Gaen, Hyonu, dan Duri yang tercengang tampak tak dapat berkata-kata dibuat si gadis berambut hijau ini. Kang Lim pun yang terlihat ingin tahu dengan tegas berkata, Maaf Hari, aku akan menceritakannya nanti. Kemudian, Kang Lim pun berjalan bersama Chonga meninggalkan Hari dan teman-temannya. Wah, sakitnya tuh di sini lagi-lagi. Aduh, memangnya ada hal penting apa sih yang ingin dikatakan Chonga? Iya, dia saja yang paling penting. Lalu, perasaan Hari gimana? Di Shinbi's House, tampak para goblin yang sedang menonton drama. Alur cerita dramanya sepertinya mirip dengan kejadian Kang Lim, Hari, dan Chonga. Mereka pun marah-marah dan mengomel sendiri sambil menonton. Kesel deh kalau aku tidak akan membiarkan cowokku direbut begitu saja. Bagaimana bisa pria itu meninggalkan kekasihnya begitu saja dan pergi dengan wanita lain? Tunggu sebentar Hari. Tiba-tiba terdengar ada suara Kang Lim teman-teman. Para goblin pun terdiam. Lalu mereka pun ikut mendengarkan obrolan Hari dan Kang Lim yang sedang bertengkar di Shinbi's House. Bukannya kamu sibuk? Sudahlah, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Terlihat Duri yang menunggu lift sendirian. Duri pun berkata, Oh, aku naik dulu ya. para goblin rupanya mengira Hari dan teman-temannya telah datang dan berkumpul di tempat seperti biasa. Namun karena melihat situasinya sedang tegang, mereka akhirnya tidak jadi keluar dan hanya mengintip dari lubang pintu rumahnya. Sepertinya si Kang Lim akhirnya menyesali sikap egoisnya itu teman-teman. Kang Lim berkata, Hari, aku minta maaf karena pagi tadi meninggalkanmu begitu saja. 미안해. tidak usah bersikap seperti itu, ya sudahlah. Oh my god, nampak Hari yang sepertinya sudah bertekad untuk melupakan cintanya teman-teman. Karena sepertinya bukan ini alasan si Hari kesal dan marah. Aduh, kenapa Stella Kim jadi kesel sama ketidakpekaan si Kang Lim? Kang Lim, bukan karena pagi tadi kamu meninggalkan Hari, tapi karena kamu itu asik bermesraan dan beberapa kali sudah tertangkap oleh Hari. Dan kamunya juga masih malah diam, seolah-olah mempunyai rahasia yang tidak boleh diungkap dan hanya bisa dibicarakan sama si Chonga saja. Aduh, kalau menurut Stella Kim kenapa tidak ajak si Hari aja ya? Bukannya Hari juga sudah mengetahui masa lalu Kang Lim dan tetap berada di sampingnya, menemani, menunggu.
bahkan menghibur di kala Kang Lim sedih dan terpukul. Aduh, tapi si Kang Lim malahan selalu pergi tanpa pamit. Aduh Kang Lim, bukan gitu caranya untuk mempertahankan hubungan, seharusnya saling mengerti. Jadi Hari marah karena kamu itu tidak menjaga perasaannya, bukan karena kamu lebih memilih Chonga tadi pagi. Stella Kim yakin jika Hari tahu alasannya, Hari tidak akan cemburu, malahan akan mendukung dan mempercayai Kang Lim, meskipun hatinya harus menahan rasa sakit. Karena selama ini walaupun terkadang si Hari ngambek, tapi dia selalu menjaga perasaan si Kang Lim. Kalau menurut teman-teman, sebenarnya apa sih alasan utama yang membuat si Hari menjadi kesal banget sampai sepertinya sudah tidak mau mendengarkan penjelasan dari Kang Lim lagi? Kalau menurut Stella Kim, sepertinya tanpa disadari, rasa cinta dan percaya Hari terhadap Kang Lim sudah semakin dalam. Pastinya karena sudah banyak sekali kejadian dan juga masa-masa sulit yang dilalui oleh mereka berdua. Jadi wajar aja si Hari merasa insecure, takut posisinya digantikan, bahkan dia merasa memiliki si Kang Lim. Tapi entah mengapa kali ini Stella Kim tetap akan mendukung Hari dan berharap si tampan Kang Lim segera sadar. Sepertinya hari ini reviewnya cukup sampai di sini dulu deh, biar kita semua tidak jadi emosi. Teman-teman jangan lupa komen ya, jadi biar nanti kita bisa bertukar pikiran tentang kejadian yang dialami oleh Kang Lim, Hari dan juga Chonga. Dan Stella Kim juga mau berterima kasih kepada semua Twinkle dan teman-teman yang sudah menonton video Stella Kim. Terima kasih juga atas kesabarannya menunggu, kesetiaannya, dan juga telah mengklik tombol subscribe, like, bahkan menyalakan notifikasi di channel Stella Kim. Semoga semuanya tetap semangat, dan kedepannya makin sering berkunjung di channel Stella Kim ya. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya ya Twinkle. Saranghaeyo!